Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil observasi kami ke PT Bank Permata dengan narasumber Pak Andika Kurnia dengan judul Penerapan Sistem Kearsipan Digital dalam Pengembangan Perbankan. Sebelumnya saya izin berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu ada Ibu Marsofiati, SPD MPD, dan juga Pak Bayu Suhendri, SPD MPD, dan juga asisten dosen kami, yaitu Pak Angri. Boleh next. Boleh next. Baik, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya yaitu ada Kayla Jewel Pandegirot. Lalu ada saya sendiri yaitu Nova Secara Madanis dan juga ada Reva Lazita. Boleh next. Baik, untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum itu, kita harus mengerti dulu apa itu sistem kearsipan digital. Jadi, sistem kearsipan digital merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dokumen atau arsip secara elektronik menggunakan bantuan teknologi. Nah, jadi dokumen ini tidak lagi disimpan secara manual dalam bentuk kertas, tetapi sudah berbentuk digital dan juga dapat diakses melalui sistem-sistem tertentu. Nah, di dalam dunia kerja ini, khususnya di perusahaan besar seperti perbankan, sistem ini tuh sangat penting karena jumlah dokumen yang dikelola itu sangat banyak dan juga membutuhkan proses pencarian data yang cepat, terstruktur, dan juga efisien. Ulang di next. Oke, jadi di sini ada profil narasumber. Narasumber kami adalah Bapak Andika Kurniawan, yang saat ini beliau menjabat sebagai Unit Head Front End Developer di PT Bank Permata Tbk, dan beliau ini telah bekerja di Bank Permata sejak tahun 2013. Di dalam pekerjaannya, Bapak Andika ini bertanggung jawab dalam pengembangan layanan digital perbankan seperti mobile banking, internet banking, dan juga website perusahaan. Nah, karena terlibat langsung dalam pengembangan sistem digital di lingkungan perbankan, beliau ini memiliki pengalaman dan juga pemahaman yang relevan terkait penerapan sistem kearsipan digital di perusahaannya. Melalui wawancara ini, kelompok kami memperoleh informasi secara langsung mengenai bagaimana pengelolaan arsip digital diterapkan di Bank Permata. Oke, boleh tolong di next. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang menjadi objek observasi pada kelompok kami, yaitu pada PT Bank Permata Tbk. Nah, Bank Permata ini merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang telah menerapkan transformasi digital dalam berbagai aktivitas operasionalnya, termasuk dalam sistem kearsipan digital. Bank Permata sendiri merupakan hasil merger 5 bank pada tahun 2002 dan saat ini menjadi bagian dari Bangkok Bank. Sebagai perusahaan perbankan, Bank Permata memiliki aktivitas operasional yang sangat besar sehingga menghasilkan banyak dokumen dan data setiap harinya, mulai dari data transaksi, dokumen pengembangan sistem, hingga laporan perusahaan. Nah, karena itu, pengelolaan arsip digital menjadi sangat penting agar seluruh data dapat tersimpan dengan aman dan juga terstruktur. Nah, di Bank Permata sendiri juga berada di bawah pengawasan OJK dan juga Bank Indonesia.
Sehingga seluruh pengelolaan arsip dan juga data perusahaan ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, Bank Permata ini telah menerapkan sistem pengelolaan arsip digital yang terintegrasi melalui tools seperti Jira dan juga Redmine. Oke, boleh tolong di next? Oke, selanjutnya ada gambaran sistem kearsipan digital di Bank Permata. Nah, di dalam praktiknya, Bank Permata menggunakan dua aplikasi utama, yaitu ada Jira dan juga Redmine. Jadi Jira ini digunakan sebagai platform utama untuk mencatat seluruh permintaan fitur, mendistribusikan tugas kepada developer, serta mendokumentasikan setiap perubahan yang terjadi selama proses pengembangan. Nah, di dalam setiap permintaan fitur baru, baik yang datang dari nasabah maupun juga internal bank akan tercatat dalam Jira dalam bentuk tiket digital yang disebut sebagai backlog. Nah, sementara itu, Redmine difungsikan khusus untuk mencatat kesalahan ataupun error yang ditemukan selama pengujian sistem, sehingga setiap kendala ini terdokumentasikan dengan baik. Nah, jadi secara keseluruhan alur dokumentasi dalam SDLC di Bank Permata mencakup 6 tahap utama. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai alur ke-6 tahap SDLC akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke, untuk materi yang selanjutnya ini yaitu alur pengelolaan arsip digital Bank Permata. Alur pengelolaan arsip digital di Bank Permata ini tuh dilakukan secara terstruktur melalui metode yang namanya SDLC atau System Development Life Cycle. Dengan memanfaatkan aplikasi Jira seperti yang udah Reva jelasin tadi sebagai media dokumentasi digital. Jadi nanti setiap tahapan ini tuh sistem itu wajib didokumentasikan sehingga seluruh proses itu dapat tersimpan dengan rapi dan mudah ditelusuri kembali. Sedangkan untuk prosesnya ini dimulai dari tahap yang namanya request atau backlog, yaitu ketika terdapat permintaan fitur baru yang kemudian dibuatkan tiket di Jira sebagai arsip awal pengembangan. Kemudian lanjut ke tahap yang namanya assessment oleh unit head, di mana pihak yang terkait itu bakal melakukan penilaian kebutuhan serta penugasan developer melalui sistem Jira. Nah, tahapan ini tuh menunjukkan adanya pengelolaan arsip digital yang terorganisasi karena seluruh informasi ini, maksudnya informasi pekerjaan itu tersimpan dalam satu sistem terpusat. Selanjutnya, developer itu bakal menyusun yang namanya FSD atau Functional Specification Document yang berisi penjelasan teknik mengenai fitur yang akan dikembangkan dan sistem yang terdampak. Nah, dokumen ini tuh menjadi arsip penting sebagai acuan pengembangan sistem. Kemudian lanjut lagi ke tahap SIT atau System Integration Test, di mana di sini tim QA itu bakal membuat test script dan mengunggahnya ke Jira untuk melakukan pengujian aplikasi. Nah, nanti di sini kalau misalkan ditemukan kesalahan atau misalkan error, maka dicatat menggunakan tools Redmine yang udah tadi Reva jelasin sebagai dokumentasi perbaikan sistem. Nah, setelah pengujian internal selesai, proses itu bakal dilanjutkan ke tahap UAT atau User Acceptance Test, yaitu pengujian terakhir oleh penggunaan atau pihak permintaan fitur. Nah, di sini hasil persetujuan pengguna itu bakal dibuktikan melalui dokumen UAT sign off yang diunggah ke sistem sebagai arsip digital resmi.
Kemudian tahap yang terakhir yaitu deployment ke sistem produksi. Jadi setelah seluruh dokumen pengembangan ini dikumpulkan dan diajukan ke IT Control Management atau ITCM sebelum fitur resmi dirilis ke nasabah. Nah, nanti sistem pengelolaan arsip digital ini bakal menunjukkan bahwa seluruh data dan dokumen tersimpan secara sistematis, kemudian terdokumentasi dengan baik, serta dapat ditelusuri kembali apabila terjadi kendala di kemudian hari. Oke, lanjut, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini yaitu sistem keamanan dan pengendalian arsip digital Bank Permata. Jadi sistem keamanan dan pengendalian arsip digital di Bank Permata ini tuh telah menerapkan mekanisme perlindungan yang cukup ketat. Yang pertama itu dari sistem internalnya Bank Permata sendiri, ini tuh terdapat pengawasan divisi IT Security dan ISRM atau Information System Risk Management. Yang dimana divisi ini tuh bertugas untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman terhadap data seperti misalkan peretasan atau virus, terus kebocoran informasi maupun kesalahan akses oleh pengguna internal. Kemudian yang kedua, dari segi teknologi keamanannya, Bank Permata ini menggunakan firewall, terus antivirus, dan enkripsi digital. Yang dimana firewall ini tuh berfungsi menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Kemudian antivirus ini tuh digunakan untuk mendeteksi serta mencegah malware. Sedangkan enkripsi data ini itu membantu menjaga keberhasilan data agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang terakhir yaitu User Access Management, yang dimana dalam pengendalian arsip digital, Bank Permata ini juga menggunakan User Access Management ini, yaitu pembatasan hak akses berdasarkan peran atau tugas masing-masing pegawai atau karyawan yang bekerja di Bank Permata. Misalnya, developer hanya dapat mengakses bagian development, sedangkan QA ini hanya bisa mengakses bagian penting, bagian testing. Tuh. Nah, sistem ini tuh menunjukkan adanya prinsip prinsip otorisasi dan pengembangan. Ih, sumpah gue kenapa sih? Gue udah ngomong kayak belepotan banget, please cut. Nah, sistem ini tuh menunjukkan adanya prinsip otorisasi dan pembagian hak akses guna mencegah manipulasi data maupun penyalahgunaan informasi. Nah, dengan adanya pembatasan akses tersebut, nantinya keamanan serta integrasi arsip digital itu dapat lebih terjaga karena setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu bagaimana Bank Permata ini tuh mengelola klasifikasi penyimpanan hingga strategi disaster recovery mereka. Dan berdasarkan hasil wawancara kami ke Bank Permata ini, Bank Permata itu menerapkan mekanisme yang sangat terstruktur. Yang pertama itu untuk klasifikasi arsip. Kan mengingat volume data di bank itu luar biasa masif, mereka menggunakan sistem Jira dengan metode kode prefix untuk mempercepat pencarian kembali atau retrieval. Nah, jadi setiap dokumen itu langsung dikelompokkan lewat kode tertentu. Contohnya kode RAQ untuk permintaan fitur baru
PRP untuk penanganan masalah atau bug sistem, dan kode parameter untuk konfigurasi teknis. Nah, dengan begini tuh tim internal atau auditor nggak perlu pusing nyari manual di antara ribuan data. Selanjutnya itu ada penyimpanan arsip atau hibrida. Bank Permata menggunakan sistem hibrida yang mengikuti siklus hidup dokumen. Dan untuk data yang masih aktif, semuanya disimpan secara digital di server internal dengan pengamanan firewall berlapis. Nah, menariknya, sesuai regulasi OJK mengenai masa retensi, data yang sudah tidak aktif, misalnya sudah di atas 25 tahun, itu tidak dihapus, melainkan dipindahkan ke media fisik berupa cartridge atau kaset untuk disimpan di gudang arsip permanen. Dan ini tuh penting banget sebagai cadangan jika ada sengketa hukum di masa depan. Selanjutnya itu ada pemulihan atau DRG. Nah, seperti yang udah aku jelaskan tadi, cartridge atau kaset ini tuh akan ditaruh di pusat data cadangan di Bintaro dengan protokol daily backup dan pengawasan ketat oleh tim developer. Will be next. Nah, selanjutnya itu ada em, meskipun kita ini Bank Permata ini didukung infrastruktur teknologi yang canggih, bukan berarti pengelolanya tanpa hambatan. Nah, di sini kami akan menemukan bahwa kendala utama di Bank Permata sebenarnya bukan pada teknologinya, melainkan pada faktor manusia atau human factor. Dan ada beberapa kendala lapangan yang teridentifikasi. Pertama, ketidakkonsistenan input data. Nah, kadang karena beban kerja yang tinggi, beberapa developer atau staf lupa atau tidak mengisi dokumentasi di Jira secara detail. Lalu, kendala kedua, dokumen dokumentasi itu seringkali dianggap sebatas formalitas. Dan dokumen yang diunggah hanya memenuhi standar minimum atau sekedar gugur kewajiban isi checklist. Dan dampak fatalnya baru terasa saat dilakukan audit atau review. Nah, karena datanya tuh kurang tajam dan runutan kronologinya nggak lengkap, akhirnya sering terjadi dispute atau perselisihan dengan tim auditor karena bukti langkah teknisnya nggak tercatat dengan baik. Boleh next. Lalu sebagai penutup, untuk mengatasi kendala human factor tadi dan meningkatkan efisiensi ke depannya, kami merumuskan beberapa solusi dan saran pengembangan yang dibagi menjadi aspek teknologi dan juga manajerial. Dari sisi teknologi, saran pertamanya adalah implementasi otomasi dokumentasi berbasis generatif AI. Jadi, AI itu bisa membantu menyusun laporan teknis secara otomatis berdasarkan aktivitas coding yang dilakukan developer. Ini bakal memotong beban kerja manual dan menjaga kerapihan data. Selain itu, ada eksplorasi teknologi blockchain atau digital signature yang tersentralisasi untuk menjamin integritas data, khususnya pada tahap UAT sign off agar dokumen tersebut tuh valid secara hukum dan gak bisa dimanipulasi. Lalu dari sisi manajerial dan budaya, perlu adanya penguatan kontrol. Jadi, manajer atau lead dev harus bertindak sebagai quality gate yang memvalidasi kualitas dokumen sebelum tiket di Jira dinyatakan close. Terakhir yang gak kalah penting itu adalah pelatihan dan awareness. Karyawan itu perlu diedukasi secara berkala bahwa arsip digital ini punya nilai hukum yang tinggi dan sebenarnya berfungsi sebagai pelindung kerja mereka saat audit.
bukan cuma sekedar beban administrasi belaka. Boleh next? Di sini ada dokumentasi saat kami mewawancara Bapak Andika dari Bank Permata. Boleh next? Baik, untuk kesimpulan dari wawancara dan juga presentasi kami ini, sistem kearsipan digital di Bank Permata telah diterapkan secara terstruktur melalui metode SDLC dengan menggunakan tools seperti Jira dan Redmine. Seluruh proses pengembangan sistem didokumentasikan secara digital sehingga memudahkan penyimpanan, pengelolaan, pencarian, dan penelusuran kembali dokumen. Dalam aspek keamanan, Bank Permata menerapkan perlindungan melalui IT security dan ESRM dengan penggunaan firewall, antivirus, dan enkripsi digital, pembatasan hak akses pengguna, serta Disaster Recovery Center atau DRC. Namun, masih terdapat kendala pada kedisiplinan dokumentasi oleh sumber daya manusia, sehingga perlu peningkatan pengawasan dan kesadaran dalam pengelolaan arsip digital. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menonton dan juga sudah mendengarkan penjelasan kami. Eh, Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.